Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai long term construction yang unprofitable of Voldemort Construction Company. Nah, di sini dia bilang di tahun 2020 Voldemort Construction Company setuju untuk membangun rumah sakit dengan harga kontraknya adalah $1.200. Ini adalah informasi terkait dengan cost dan billingnya. Ada tahun 2020, 2021, dan 2022. Ada cost incurred in current year, estimated cost to complete, customer billings in current year, sama collection of billings to date. Dengan asumsinya kita menggunakan metode percentage of completion, kita disuruh menghitung berapa percentage of completion sama angka gross profit yang diakui tahun 2020, 2021, dan 2022. Kita harus membuat jurnalnya. Oke, masih sama caranya, kita buat 2 step 1 dan step 2. Step 1 kita mau menghitung persen komplitnya. Tahun 2020, 2021, dan 2022. Pertama dimulai dari contract price. Contract price-nya kita salin 1.200 di ketiga tahun tersebut. Oke, contract price ini dikurangin sama estimated cost, di mana estimated cost adalah penjumlahan antara cost to date dengan estimated cost to complete. Cost to date, di sini kita lihat di soal dikasih taunya adalah cost incurred in current year. Maka dari itu kita harus konversi menjadi cost to date. Kalau tahun pertama, cost incurred in current year sama cost to date-nya adalah sama. Maka kita langsung masukin 450. Di tahun kedua, kalau kita mau cari tahu cost to date, caranya adalah angka cost di tahun 2020 ditambah sama cost tahun 2021. Maka cost to date-nya adalah 910. Di tahun ketiga, kita totalin semuanya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. 1.300. Nah, estimated cost to complete-nya tinggal kita salin dari soal 450, 390, dan 0. Oke, cost to date ditambah estimated total cost. Tadi hasilnya adalah estimated total cost. Maka kita bisa totalin di sini. Oke, 900, 1.300, dan 1.300. Contract price dikurangin sama estimated total cost. Namanya adalah estimated total gross profit. 1.200 dikurangin sama 900. 300 minus 100 minus 100. Oke, ini di step satunya udah minus, maka dia unprofitable. Kalau kalian lihat di sini juga contract price-nya adalah 1.200, sedangkan total cost-nya adalah 1.300. Total cost-nya lebih besar, maka dia unprofitable contract. Oke, kita lanjut ke step 2. Step 2, hitung revenue dikurangin sama cost. Dapat gross profit atau loss. Oke, revenue caranya sama. Oh, kita lupa di sini. sorry. Kita lupa mencari apa? Persen complete. Oke, kita cari dulu persen complete-nya ya. Persen complete caranya adalah cost to date dibagi sama estimated total cost. Ini formatnya adalah percentage. Oke. Ini juga sama. Cost to date dibagi sama estimated total cost. Ini juga sama. Cost to date dibagi sama estimated total cost. 50%. 70% dan 100%. Maka dari itu revenue-nya di sini caranya adalah persen komplitnya dikali sama contract price sama dengan 600.
Untuk cost-nya kita masukin angka cost in current year. Cost in current year-nya adalah 450. Kalau revenue-nya 600, cost-nya adalah 450, maka kita hasilnya adalah profit. Profit sebesar 150. Oke, di tahun 2021 berarti berapa revenue-nya? Kita lihat dari persen komplitnya. Persen komplitnya tahun kedua adalah 70%. Ini adalah akumulasi dari tahun pertama dan tahun kedua. Kita mau lihat dari tahun pertama sampai ke tahun kedua penambahannya berapa persen. Di sini dari 50 ke 70%. Berarti nambah berapa? 20% ya. Jadi 20% dikali sama kontrak price-nya. 240. Oke. Nah, di sini udah mulai kelihatan kalau dia loss 100. Maka kalau dia loss 100, kita jangan masukin angka cost dari yang di sini, tapi kita harus buat T account. Kita akan buat T account dari gross profit. Di tahun 2020 ada gross profitnya 150. Maka kita taruh di kredit karena dia profit di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 totalnya dibilang adalah loss sebesar 100. Kalau loss berarti angkanya adalah di debit 100. Ini adalah totalnya. Maka dari itu, kira-kira berapa sih gain atau loss di tahun 2021? Kalau awalnya ada 150, endingnya adalah 100 di debit, maka ada angka sebesar 250 di debit. Ini adalah loss di tahun 2021. Maka dari itu, karena loss, kita akan masukkan angkanya loss sebesar 250. Kalau kalian rugi, berarti cost-nya lebih besar daripada revenue-nya. Kalian punya pendapatan 240, tapi rugi 250. Maka berapa cost-nya? Cost-nya adalah 240 ditambah sama 250. Hasilnya adalah 490. Gitu ya. Jadi karena loss, maka cost-nya pasti lebih tinggi daripada revenue-nya. Di tahun 2022, kita lihat di sini, saldonya adalah 100. Estimated total gross profit-nya minus 100. Maka dari itu kita lanjutin di account-nya. Ada angka 100 karena minus, maka di debit 100. Berarti coba lihat, dari tahun 2021 ke tahun 2022, penambahannya berapa? Gak ada ya, 0 ya. Nah, karena 0 artinya di tahun 2022 kalian tidak mendapatkan gain atau loss. Berarti nanti gross profit-nya adalah 0. Gitu. Nah, revenue-nya, kita lihat penambahan persentasenya. Dari 70 ke 100, nambahnya adalah 30%. 30% dikali sama kontrak price-nya sama dengan 360. Kalau kalian gak untung gak rugi, berarti cost-nya sama dengan revenue. Berarti cost-nya adalah 360. Nah, kalau udah, kita bisa membuat jurnalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnalnya. Ada 5 jurnal ya, seperti biasa. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat cost of construction. Jurnalnya adalah construction in process pada material cash payable. Ini sesuai angka cost in current year-nya. Berarti masukin angka 450 atau ini 450 di tahun 2020, di tahun 2021 kita masukin cost in current year-nya 2021, 460. Di tahun 2022 kita masukin angka cost in current year-nya 2022, yaitu 390. Nah, kalau udah, kita lanjut ke jurnal kedua, kita catat progress billing-nya. Nah, mencatat progress billing, cara jurnalnya adalah accounts receivable pada billing on
construction in process. Oke. Angkanya adalah, kita lihat di sini, customer billing in current year adalah 12,5%. Ini udah in current year, berarti kita langsung aja 12,5% dikali sama kontrak price-nya. Ingat ya, kalau dia dalam persentase, kita kaliin aja sama kontrak price-nya. Hasilnya adalah 150 untuk tahun 2020. Nah, di tahun 2021, berarti caranya sama. Di sini current year, jadi langsung aja 29% dikali sama kontrak price-nya, 1.200. Hasilnya adalah 348. Di tahun 2022 sama dengan 58,5% dikali 1.200. Hasilnya adalah 702. Oke, ini jurnal kedua. Jurnal ketiga adalah untuk mencatat collection. Collection, jurnalnya adalah cash pada accounts receivable. Kita lihat di sini angka collection-nya adalah udah dikasih tahu ya, tapi to date. Karena to date kita harus ubah dulu menjadi in current year. Tapi kalau tahun pertama, ingat tahun pertama to date dan current year selalu sama. Jadi ini sama dengan 120. Ini adalah 320 dikurang 120, baru kita dapat current year-nya tahun 2021. Hasilnya adalah 200. Kalau kita mau cari tahu current year-nya 2022, berarti to date-nya 2022 dikurang sama to date sebelumnya. 620. Oke, kita lanjut ke jurnal keempat. Jurnal keempat adalah to record revenue and gross profit. Jurnalnya adalah construction expense. Lalu untuk gross profit atau loss-nya ada construction in process di debit. Untuk profitnya ada construction in process di kredit untuk loss-nya. Revenue from long-term contract. Oke. Angkanya construction expense ambil dari step 2 bagian cost, 450. Revenue-nya ambil bagian revenue, 600. Nah, di sini dia profit 150. Kalau profit adanya di debit. Masukin 150. Oke, ini jurnal tahun 2020. Jurnal tahun 2021, construction expense-nya 490. Revenue from long term contract-nya adalah 240. Nah, di sini dia loss 250 karena loss adanya berarti di kredit 250. Oke, jadi usahain balance ya. Kalian harus cek nih, ini harus balance debit kreditnya, jangan sampai nggak balance. Construction expense di tahun 2022 adalah 360. Revenue-nya adalah 360. Wow, sama. Karena sama berarti tidak ada profit atau loss-nya. 0 kan? Maka ya sudah, tulis aja seperti ini. Ininya nggak usah diisi angka. Oke, jurnal terakhir adalah untuk mencatat completion. Billing on construction in process pada construction in process. Angkanya ada di tahun terakhir aja sebesar nilai kontraknya. Oke, selesai. Tada!
Ini adalah jurnal untuk soal Voldemort Construction Company. Terima kasih.